Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Statistik Ekonomi dan Bisnis, Bu Yuanisa Aisanafi. Di sini saya Dini Apianti akan mempresentasikan mengenai tugas UAS Statistik Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi indeks. Ada 4 pengertian mengenai definisi indeks. Umumnya, angka untuk menyatakan tingkat harga, volume perdagangan, dan sebagainya di dalam jangka waktu tertentu. Dalam perbandingan dengan suatu nilai, dinyatakan dengan angka 100 untuk periode dasar tertentu. Lalu yang kedua, perbankan. Tingkat bunga yang digunakan sebagai dasar penetapan variabel suku bunga kredit. Sering juga disebut indeks biaya dana. Yang ketiga, ilmu ekonomi. Ukuran statistik dari perubahan suku bunga dalam perekonomian. Misalnya indeks indikator utama perekonomian yang cenderung menjadi indikator perubahan daur usaha surat berharga. Indikator kinerja pasar uang, misalnya indeks standar dan PUR 500 indeks. Next. Ada macam-macam indeks. 1. Angka indeks harga. Berguna untuk memberikan informasi mengenai perubahan harga yang telah terjadi dari suatu periode ke periode lainnya. Indeks harga ini merupakan memiliki peran penting dalam suatu perekonomian dan dibutuhkan oleh berbagai pihak seperti perusahaan, pemerintah, hingga akademisi. Lalu yang kedua, angka indeks kuantitas. Indeks ini digunakan untuk memperlihatkan perubahan jumlah barang jenis atau barang yang dihasilkan, digunakan dijual dalam suatu waktu yang sama maupun berlainan. Yang ketiga, indeks tak terimbang. Indeks yang paling sederhana karena tidak digunakan bobot atau faktor turunan naik indeks. Lalu yang keempat, ada angka indeks nilai. Lalu yang keempat, ada angka indeks nilai. Bertujuan untuk memperlihatkan informasi mengenai perubahan nilai, barang dan jenis, maupun suatu kumpulan barang dari suatu periode ke periode lainnya. Yang kelima, ada indeks terimbang. Indeks yang terhitung dengan memasukkan faktor naik turunnya indeks. Yang keenam, indeks rantai. Indeks yang dibuat menggunakan interval waktu tertentu. Lalu slide ketiga, ada kegunaan angka indeks. Satu, mengukur besar kecilnya daya beli nilai mata uang, tinggi rendahnya tingkat inflasi, lalu mengukur tinggi rendahnya upah nyata, lalu menghitung indeks biaya hidup, adanya mengukur perbandingan antar variabel produksi, harga, dan nilai. Yang terakhir, mengukur perbedaan antara variabel produksi, harga, dan nilai. Lalu di sini ada contoh soal indeks harga dan jawabannya. Di sini terdapat rumus IT, 0 sama dengan PT dibagi P0 dikali 100%. Keterangannya, IT, 0 adalah indeks harga pada periode T dengan periode dasar 0, sedangkan PT harga pada dasar periode T.
Lalu P0 merupakan harga pada periode dasar. Di sini ada contoh soal yang saya buat sendiri. Diketahui harga Hebel per kubik pada tahun 2022 yaitu sebesar 480.000. Kemudian, pada tahun 2023 menjadi 550 per kubik. Berapa harga indeks Hebel tahun ini dibandingkan tahun lalu? Jawabannya, IT,0 sama dengan dalam kurung PT dibagi P0 dikali 100. Lalu 550 dari harga 2023 dibagi dengan harga 2022 yaitu 480 lalu dikali 100%. Maka hasil dari perhitungan tersebut yaitu 114,5%. Lalu di sini ada soal indeks harga agregatif tidak terimbang dan jawabannya. Rumusnya IT,0 sama dengan sigma PT dibagi sigma P0 dikali 100%. Keterangannya IT,0 adalah indeks harga agregatif tidak terimbang, lalu PT merupakan jumlah seluruh harga pada periode T, lalu PO jumlah seluruh harga pada periode dasar. Sini ada contoh soal perusahaan STU menjual 4 jenis barang yaitu A, B, C, dan D. Pada tabel di samping merupakan data dari 2021 sampai 2023. Berapa harga angka indeks harga agregatif sederhana tidak terimbang pada tahun 2023? Jawabannya, I sama dengan dalam kurung sigma PT dibagi sigma P0 dikali 100%. I sama dengan dalam kurung 39.000. 39.000 merupakan jumlah harga dari tahun 2023 dibagi tahun 2021 33,300. Lalu kita kalikan 100, maka hasilnya adalah 117,11%. Lalu di slide ke-7, soal indeks harga rata-rata relatif tidak terimbang dan jawabannya. Di sini terdapat dua rumus, yaitu IT,0 sama dengan sigma PT dibagi P0 dikali 100 dibagi K. Rumus rata-rata hitung. IT,0 adalah harga indeks harga pada periode T dengan periode dasar 0. PT sama dengan harga pada periode T. Lalu PO merupakan harga pada dasar. K merupakan banyaknya barang. Lalu rumus ketiga, log IT,0 sama dengan sigma log PT dibagi P0 dikali 100 dibagi K. IT0 merupakan indeks harga pada periode T dengan periode dasar 0. PT harga pada periode T. Sedangkan PO merupakan harga pada periode dasar. Lalu K, banyaknya barang. Di sini ada contoh soal. Perusahaan ABC ada 3 jenis barang yaitu A, B, dan C. Pada tabel di samping merupakan data harga dari 2021 sampai 2023.
Berapa rata-rata hitung dan rata-rata terukur? Jawabannya, di sini ada 3 jenis barang ya. Di sini kita akan mencari PT P0. Caranya, 5.000 dibagi 3.500. Maka hasilnya 1,42. Lalu seterusnya begitu. 9.000 dibagi 8.000 hasilnya 1,12. Lalu kita diminta untuk mencari log PT P0. Caranya, PT P0 1,42 kita logkan menjadi hasilnya 0,1522. Lalu jawab rata-rata terhitung. IT0 sama dengan 3,69. 3,9 yaitu hasil dari PT P0 ini. Dibagi 3. 3 itu dari jumlah jenis barang. Dikalikan 100. Maka IT0 sama dengan 1,23 dikali 100. Maka hasilnya 123%. Lalu yang pakai rumus kedua, jawab rata-rata ukur. Log IT0 sama dengan 0,262. Ini hasil dari jumlah PT log PT P0. Dibagi 3 dari jenis barang, lalu dikalikan 100. Maka log IT,0 yaitu 0,0873 dikalikan 100. Kita antilogkan 0,0873 sama dengan 1,222 dikalikan 100, maka hasilnya 122,2%. Lalu kita akan membahas soal indeks harga terimbang dan jawabannya. Di sini ada rumusnya. IT0 sama dengan sigma PT dikali W dibagi sigma P0 dikali W dikali 100. Keterangan IT0 adalah indeks harga pada periode T dengan periode dasar 0. Lalu PT, harga pada periode T. PO, harga pada periode dasar. Lalu W, merupakan nilai penimbang. Kita langsung ke soal. Terdapat 3 jenis barang yang sering dibeli pelanggan online shop XYZ dari tahun 2022 sampai 2023. Hitunglah angka indeks harga agregatif terimbang. Di sini ada jenis 3 barang, yaitu kemeja putih, jeans navy, jas hitam. Di sini ada harganya dan kuantitasnya. Pertama, buat tabel dengan tambahan beberapa kolom penyelesaian dengan 2 rumus. Di sini kita menambahkan 8 kolom. Kita akan mencari PT dikali Q0. PT dikali Q0 yaitu 110.000 dikali Q0 dikali 350. Maka hasilnya 38.500. Lalu P0 dikali Q0 yaitu 100.000 dikali Q0 350. Maka hasilnya itu 35 juta. Lalu kita diminta untuk mencari PT dikali QT, yaitu 110.000 dikali 600. Maka hasilnya 66 juta. Lalu kita diminta mencari P0 QT.
yaitu 100.000 dikali 600, maka hasilnya 60 juta. Lalu di sini ada PT dikali dalam kurung Q0 plus QT, yaitu PT dikali Q0 lalu ditambahkan QT, maka hasilnya 104.500.000. Lalu di sini mencari P0 dikali Q0 ditambah QT. P0 kita kalikan ke Q0 lalu kita tambahkan ke QT. Maka hasilnya 95 juta. Lalu PT akar Q0 ditambah itu PT 110.000 Q0 350 kita kali QT 600. Maka hasilnya 50.408.033. Maka hasilnya 45.825,757. Begitupun untuk mengetahui selanjutnya. Untuk metode Las Vegas, IL T,0 sama dengan sigma PT dikali Q0 dibagi sigma P0 dikali Q0 dikali 100, yaitu 70.450 hasil dari PT dikali Q0. Kita bagi 66.500 dari P0 dikali Q0. Jadi jumlah ini. Lalu kita kalikan 100%. Maka hasilnya 105,9%. Lalu yang kedua, metode pasca. IP T,0 sama dengan sigma PT dikali QT dibagi sigma P0 dikali QT dikali 100. 111 juta kita bagi 102 juta hasil dari PT Kin. Lalu kita kali 100%. Maka jumlah hasilnya yaitu 108,9%. Lalu ada indeks harga rata-rata terimbang. IRH T,0 sama dengan sigma PT dibagi P0 dikali W dibagi sigma W dikali 100. IRH T0 itu merupakan indeks harga rata-rata relatif terimbang. PT merupakan harga pada periode T, lalu P0 merupakan harga pada periode dasar. Lalu W merupakan terimbang. Di sini ada contoh soal. Terdapat 3 jenis makanan yang sering dibeli pelanggan toko kue DA dari tahun 2022 sampai 2023. Hitunglah angka indeks harga rata-rata terimbang. Di sini ada jenis makanan, yaitu bolu keju, kue lapis Surabaya, kue lapis legit, bolu pisang, lalu ini ada harganya, ada kuantitasnya. Ini merupakan harga dari tahun 2022 sampai tahun 2023. Lalu kita menambahkan 5 tabel untuk mencari rumus tersebut, yaitu P0 dikali Q0.
35.000 dikali 9.000. Maka hasilnya, lalu kita masuk ke indeks harga rata-rata berimbang. Contohnya. Di sini kita menambahkan lima tabel. P0 dikali Q0. 35.000 dikali 9.000. Maka hasilnya 315 juta. Lalu PT dikali QT. 37.000 dikali 11.000. Maka hasilnya 470 juta. Lalu PT dibagi P0. 37.000 dibagi 35.000. Maka hasilnya 1,06. Jadi diminta mencari PT dibagi P0 dikali dalam kurung P0 dikali Q0. Maka hasilnya 330 juta. Lalu PT dibagi P0 dikali PT dikali QT. Lalu hasilnya 430 juta. 257.140,9. Dari hasil tersebut, dari hasil penjumlahan, lalu kita jumlahkan. Maka jumlah keseluruhannya itu yang ada di bawah. Lalu kita akan mencari nilai pada periode dasar. IRHT0 sama dengan sigma PT per P0 dikali P0 dikali Q0 dibagi sigma P0 dikali Q0. Maka hasilnya IRTHT0 sama dengan 880.500.000 hasil dari PT dibagi 835 juta dikalikan 100, maka hasilnya 106,4%. Yang kedua, kita mencari nilai pada periode berjalan. IRTHT0 sama dengan sigma PT per P0 dikali dalam kurung PT dikali QT dalam kurung dibagi sigma PT dikali QT dikali 100. Maka IRTHT0 sama dengan 1.166.400.714 dibagi 1.093.000.000 dikalikan 100. Maka hasilnya 106,7%. Begitu perhitungannya. Lalu yang ke-9, kita akan membahas soal angka indeks harga berantai dan jawabannya. Rumusnya IT, IT dikurangi 1 sama dengan PT dibagi PT kurang 1 dikali 100%. Keterangannya IT kurang 1 merupakan indeks harga pada periode T dengan periode dasar T min 1. PT adalah harga pada periode T. PT dikurangi 1 merupakan harga pada periode T min 1. Ini merupakan contoh soal. Tabel di samping merupakan harga beras dari tahun 2020 hingga 2023. Hitunglah angka indeks harga berantai barang tersebut. Di sini ada tahunnya dan di sini ada harga. IT, T min 1 sama dengan 11.000 dibagi 9.000.
11.000 dibagi 9.000. Dari 2021 dibagi 2020. Lalu kita kalikan dengan harga 2022, yaitu 11.500 dibagi 11.000. Harga 2021. Lalu kita kali 12.000 dibagi 11.500 dikalikan 100. Maka hasilnya 131,9%. Berikut presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.